Ya itulah dia pilihan terakhir jatuh kepada Clean. Mungkin berpikir mau constant damage? Constant damage dan Late game juga gak sih? bisa split sih, karena mayoritas dari tim Arcusena mereka gak bisa split. Apa yang bisa split? Gak Mereka ada. harus perang, Mau harus grup. kumpul 5, betul, kumpul 5. Tapi memang sih kalau mereka nge-split juga bahaya banget. Ada Ling, ada Selena, dan nggak lupa sekarang adalah game pertama dari Best of 3 Series antara Dewa United Esports dan juga tim RRQ Sena. Siapa yang bakal memenangkannya kita akan buktikan di dalam line of down. Lana ya, satu player yang banyak mencuri perhatian di MDL. Iya, ini Lanaya ini bener-bener apa ya, mendapatkan spotlight yang luar biasa menurut aku pribadi. Karena lihat bagaimana sebebas itu dia melakukan sebuah pergerakan. Dari awal game dia tahan retributionnya dan bahkan mungkin ya kalau digangguin sekalipun dia nggak bakal takut karena ya retributionnya masih ready dan bukti sini. Tremornya diambil. Udah nyolong dan dia selalu crossing dari rivernya ke area depan, nggak fokus ke arah jungle-nya tersendiri dan membuat jadi resource RRQ berkurang. Betul, itu bakal mencegah buat junglernya lebih cepat mendapatkan level yang tepat. Ini udah pasti tertinggal sih Red Triple. Iya, mau gak mau Red Triple harus kayak mirror dan cross the river. Ya, dan Tapi itu too late. Masalahnya ketika dia udah deket sama Scale Lizard, ya purple buff-nya bakal up gitu loh saat lagi. Karena 38 detik lagi kita akan menuju ke turtle yang pertama. gila ngeselin banget ya Digi sekarang ya. Alarm bomb-nya. Iya. Jadi lebih optimal. Terus. Ya dan sekarang kita ngeliat juga Fenrir yang berusaha untuk ngedapetin farmingannya, berhadapan Warlord, Altanis dari bottom lane, berusaha untuk ngemenangin laningnya dan dibantuin oleh Case. Mereka mau make sure bahwa dominasi di area bottom lane bisa didapatkan oleh tim Dewa. Ada rotasi dari 4 member tim Dewa berkumpul ke area bottom lane. Oh, siapa yang barusan dapetin? Kayaknya ke arah Red Triple ya barusan. Dari satu gold buff-nya dan bahkan hilang begitu saja untuk saat ini. Turtle bakal muncul dan mungkin akan ada perbedaan level nantinya karena Lanaya mungkin akan lebih berfokus sama purple buff-nya. Ya, dan dia udah menduduki areanya sih. Ngelihat Dewa posisinya fokus ke area atas dengan adanya Turtle. Tapi RRQ berfokus terhadap Gold Shield di area bottom lane. Mau ngepet bareng berempat. Dan mereka nggak peduli dengan adanya Turtle. Berfokus untuk ngedapetin hal lain. Trading dilakukan oleh kedua tim ini. Tapi masih belum connect karena siapapun ini kayaknya menurut aku ya Case secepat mungkin harus menemukan target yang dia butuhkan. First blood harusnya ada di tangan Dewa United Esports karena mereka membawa Selena, tapi kali ini Turtle tentu akan diambil begitu saja tanpa adanya trading atau bahkan mungkin kontes dari bagian top lane. Ya, RRQ mereka berpikir bahwa oke, kita early-nya lemah, biarin aja mereka ngedapetin hal yang lain dengan berusaha fokus untuk farming dan ngedapetin hal lain. Tapi dari Dewa mereka kayak nggak akan mau berhenti, terus menerus memberikan pressure dengan adanya Case di tiap laningnya, khususnya di area bottom lane. Taka bakal kesulitan. Sako sudah ngebuka dirinya, membuka tapi Selero connect terhadap Akid, maju ke area depan ada reverse time dan tak sanggup untuk melakukan dirinya. First blood dihasilkan oleh Dewa, tapi bayarannya adalah Case 1 untuk 1. Boleh sih Taka. Boleh. Ditangkap begitu aja dengan rup yang dia miliki dan kali ini Akid sih. Akid kan Digi ya. Jadi kayak dia nggak perlu melakukan recall atau segala macam. It's okay kalau misalkan dia kena first blood, dia bakal muncul lagi dan dia bakal mengganggu tentunya. Ketika nanti akan ada teman-teman Dewa United Esports yang ingin melakukan ganking atau bahkan rotasi. Dan walaupun dari habis Solero yang connect ternyata ya nggak bisa di situ juga ya. Enggak. Nggak bisa. Harus ke damage dulu utama sih. Ya. Ini PR utamanya Banana sih. Kalau gue lihat dari tadi ya, Banananya selalu jaga, dia selalu jalan. Jadi dia mengganggu banget. Dan belum ada yang bisa menghentikan sejauh kita melihat Banana. Lihat Banana selalu nge-pressure 1 lawan 2, 1 lawan 1 pasti dijabarin sama dia juga. Dan dengan adanya 3 Purify dari RRQ ini akan menjadi jaminan untuk mereka untuk agar bisa survive. Setidaknya dari Abyssal Arrow. Karena di belakang dari Purify-nya masih bakal ada juga Time Journey. Wah ini kayaknya fun fact by Nimo TV ini benar-benar jadi sebuah persaingan para mantan ya. Red Triple yang sepertinya ingin mendapatkan kembali gelar rookie monsternya karena diambil oleh Shogun yang merupakan mantan punggawa juga ketika bersama dengan Arceus dulu. Red Triple, Smoke Rico, Shogun. Tapi ada Time Journey kali ini tiba-tiba Circling Eagle coming up. Warlord mungkin mau ditumbangkan dan bahkan Artemis Soulblade Akid dalam ancaman. Langsung di Retribution juga. Case mendapatkan point kill-nya dan kali ini lihat Red Triple. Dia tetap untungnya mendapatkan purple buff tanpa dia kerugian. Namun untuk menumbangkan dinosaurus besar ini kayaknya bakal jadi PR harusnya untuk Dewa United Esports.
butuh waktu lah ya buat bisa mengembangkan, apalagi dengan big guy yang dimiliki oleh Red Rival. Yes, maju ke area depan tapi dengan Polistar Moon, Fenrir berusaha untuk kabur aja, dilindungi oleh Sako dengan guiding win-nya. Sementara Turtle menjadi sasaran selanjutnya untuk tim Dewa dan juga RRQ. Fenrir mengusir semuanya dan Turtle tinggal sedikit lagi, retribution-nya belum bisa dikeluarkan dan Turtle terreset. Abyssal Arrow gak connect terhadap siapapun. Keduanya belum berhasil untuk naklukin sebuah Turtle. Oh, kayaknya mereka sadar ya kalau seandainya retribution-nya sama-sama nggak ada gitu. Iya. Red Rival tadi untuk purple buff, lalu kalau misalkan Lanaya juga untuk melawan takedown terhadap Akid. Untuk saat ini bahkan di retake begitu saja. RRQ Sena. Wow. Kayaknya nggak bakal ada kontes sama sekali. Dan Turtle yang kedua sudah diamankan begitu saja. Altamis dalam ancaman Arrow connect namun tidak ada follow up damage di depan sana. Sako sudah memantau dari kejauhan. Apakah bakal ada Circling Eagle? No, kayaknya untuk kali ini lihat apa yang dilakukan oleh Taka. Dia lebih berfokus sama objektifnya dan lebih memilih untuk mundur karena terkena Abyssal Arrow. Walaupun Abyssal Arrow connect, tapi dengan damage yang mereka miliki itu nggak akan cukup menghentikan Red Rival. Ya udah ngedapetin level 8 dan big guy-nya juga aktif, sangat-sangat besar. Dan di sisi lain, Red Rival dia nggak takut apapun sih sebagai jungler super tanky barat. Ini mungkin fungsinya ya, dia mau di-ganking kayak apa juga nggak takut. Dan ini tebel-tebel semua sih buat RRQ Sena ya. Benarannya lihat tuh di ganking 2 aja ya gak apa-apa. Padahal dia berhadapan dengan Pakitan juga. Minusnya satu sih RRQ Sena, mereka gak punya healer untuk bisa lebih sustain lagi. Karena mereka akan mengandalkan Digi untuk anti-CC. Ya, dari atasnya aku Rapopo tapi di bawah Akidnya udah mulai tercicil-cicil, tapi nggak masalah dengan orang yang pada ini adalah Digi. Digi bisa cepat untuk kembali. Banyak banget yang connect terhadap Red Rival, tapi dia masih santai dan Tempest Soul Blade karena belakang Taka seorang diri di area mid lane disapu oleh tim Dewa. Terpick off, tapi bayarannya nggak ada sama sekali, malah Akid yang tumbang di area bawah. Purify digunakan itu nggak cukup, Be. Aku malah bertanya-tanya, iya ya, kenapa Akidnya nempel sama Red Rival bukan sama Taka? Padahal menurut aku ya untuk damage per second sampai dengan late game-nya nanti, Taka bakal lebih megang di sini. Ya. Dan Red Rival kayak udah cukup kuat sendirian Iya, gitu dia jalan-jalan sendiri. Ya siapa yang mau men-take down dia, Bude? Tadi aja kelihatan dan kena Abyssal Arrow langsung sembuh dia. Iya, Langsung kayak satu tadi. agak kerasa itu. Geli-geli. Kecuali kalau Iya. kecil gini kerasa nih, ini masih kecil. Nah, belum 25 kan stack-nya. Stack Tapi 25 dulu. balik lagi sih, Case perlahan-lahan udah mendapatkan 3 poin kill yang artinya ini mungkin akan bisa menjadi keunggulan awal bagi mereka. Boleh. PR-nya untuk saat ini Banana di arah top lane. Coba untuk melakukan engage juga. 3 lawan 1 mungkin akan terjadi. Turtle udah mulai di set up. Lihat sendirian Fenrir. Coba untuk langsung dive ke bagian dalam turret. Namun Warlord-nya juga mencoba untuk lebih memilih mengcover ke arah Taka karena Taka nggak bakal mau untuk ditumbangkan kedua kalinya. Langsung ada time journey juga. Akid memilih untuk mundur, kini didapatkan begitu saja. Trapnya connect. Banana lebih memilih untuk mundur juga karena dia sadar ada efek live drain daripada seorang Fenrir. Mau mengambil ke arah depan sana. Red Rival udah ready untuk dengan retribusi. Dan ternyata retribusi bakal diamankan oleh RRQ Sena. Red Rival save the day but not for too long. Taka down, Red Rival down, dan mungkin Warlord juga menyusul. Black Shoes sudah digunakan, tapi apakah itu cukup? Yes, masih bisa memilih untuk menekan Banana. Tertangkap Fenrir, double kill. Dewa United Esports kali ini malah mendominasi di menit yang ke-8. Well, posisi yang mereka lakukan begitu baik, mengepung RRQ tanpa adanya Akid, nggak ada yang bisa menetralisir yang dimiliki oleh tim Dewa. Permainan Shackle yang menghentikan Banana, ngusir Banana dari perkumpulan, sehingga Banana nggak bisa ngelakuin follow up sama sekali. Gak bisa nge-backup, dipisahin dan disisain terakhir, dikeroyok Banana nggak akan bisa nahan. Betul, dan juga kalau kalian mau follow up tuh, ada QR code langsung di-scan juga karena akan ada jadwal FPL yang bisa kalian tonton di sepanjang bulan ini, bahkan sampai bulan April nanti. Wah, ini ya, awas nih ada match yang menarik nih hari Sabtu kalau nggak salah ingat. Tapi kali ini Banana sendirian. Purify pun mencoba untuk bertahan terlebih dahulu karena belum ada. Altamis bakal mencoba untuk item kupak ke arah belakang. Flicker digunakan, Fenrir masih bisa mundur dan bahkan double jab ke arah belakang. Red Rivalnya tertangkap di sana. Terkena efek slow dan lebih memilih untuk mundur, tapi Arrow masih coba untuk dilakukan perlahan-lahan, diganggu agar apa? Agar tidak ada yang fokus ke arah Lanaya karena dia melakukan split push sendirian. Kali ini 2v1 situation mencoba untuk Tempest of Late, bakal memilih untuk mundur juga dari Lanaya karena dia tahu 2 lawan 1 bukan angka yang bagus untuk seorang Ling. Yes, dan tujuan dia hanya untuk bermain ke area turretnya, nge-sit turret, ngedapetin satu turret, dan masih bisa di-defense oleh tim RRQ. Mereka berespon sangat cepat, merespon bergerak ke area bottom lane, dan tim Dewa di menit yang ke-9 mereka
nggak ke take down, hanya cuma sekali aja dan itu case. Ditambah dengan perbedaan network 4000, map mereka semakin luas, tier 1, tier 2 nyaris hilang semua dari tim RRQ. Wah ini ngeselin banget ya. Case-nya nih sengaja ngejadiin Fenrir sama Sako itu baitnya. Terus kayak siapapun yang datang bakal dia arrow dari jauh. Maju ke area depan, belum lagi Altamisnya juga dia bisa jaga jarak. Abyssal Arrow connect terhadap Akid, maju ke area depan langsung di-commit. Tapi Akid masih bisa selamat dengan time journey yang di-pop out. RRQ berhasil kabur dari pertempuran. Tapi udah gak ada time journey, itu adalah satu informasi yang penting untuk Dewa untuk berperang selanjutnya. Karena memang dipaksa terus gak sih dia buat keluarin time journey. Dia di incer pertama time journey-nya dipakai, otomatis power dari RRQ ini langsung kurang banget. Karena mereka mengandalkan time journey nanti untuk long term team fight. Nggak tahu ya, aku kayak merasa kalau Akid ini butuh juga entah Raden Harma atau Athena Shield agar case-nya itu nggak gampang buat nge-trigger dari time journey-nya. Dari tadi ya, dikasih trap aja, abis itu Soul Eater, separuh darah hilang, itu langsung di-trigger. Jadi kayak, wah ini mau nggak mau ya, Akidnya harus mengkalkulasi damage dan juga apa yang harus dilakukan ketika nanti time journey-nya ready. Untuk sekarang belum ready, tapi saat lagi team fight mungkin akan terjadi gitu loh. Karena di area tengah udah kelihatan betul Dewa ingin memenangkan satu landingnya berempat, sudah sigap untuk nge-press RRQ di area atas, ada Lord di area bawah, ada Link yang di mirroring oleh Banana. Jadi pertemuan Lanaya dan juga Banana seharusnya akan main kucing-kucingan dan Banana dibutuhkan di area top lane-nya. Terkena Abyssal Arrow Red Rival, geli-geli Fenrir masih dari lalu jauh ke area depan, gak bisa untuk keluar dengan flickernya. Falling Star Moon ke area Sako, terpisahkan peperangan dari tim Dewa dan membuat RRQ bisa mendefend semua inhibitor mereka. Kalau itu tadi adalah bait, menurut aku rugi banget kalau untuk menukarkan hanya dengan satu inner turret di bagian mid lane ya. Karena terlalu mahal kayaknya. Iya. Kalkulasi kayaknya ya. Kayaknya. Menurutku ada miskom gak sih di sana tadi? Sendirian teman-temannya, apalagi yang source damage-nya. Popol Kupa, Link itu masih di tengah. Dua-duanya. Dan mereka gak ada reaksi sama sekali untuk membantu Fenrir tadi ada gitu. Menarik sekali, tapi untuk saat ini kayaknya bakal ada terjadi sedikit pressure balik. Walaupun baru 2 kill yang diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Mencoba untuk mendorong di bagian lain Lanaya 1v1 situation melawan Banana. Mau nggak mau ya, kayaknya Lanaya butuh si Halberd sih untuk saat ini. Ya untuk nembusin ke arah Banananya juga dia nggak bakal bisa melakukan takedown solo kill. Dan lihat yang dilakukan Banana. Dia udah punya satu dominance ice dan itu akan mengefekkan life drain kepada Lanaya sendiri. Belum ada Guardian Helm buat Red Rival, jadi masih bisa dipukul mundur sebenarnya. Tapi ini Banana memang ngeselin, si itemnya Enchanted ada, Domi ada, dan bahkan dia udah punya Dreadnought Armor. Ada Oracle juga, dia bakal sangat sustain sekali. Dan menurutku nanti setelah ini RRQ Sena akan sangat mengandalkan Banana. Kalau Dewa mereka ingin nabrak, mereka harus bisa pick off dulu ke arah Banana. Aku malah mikir ya, item terakhir ini lebih baik brute force sih. Jadi buat ngejar tipikal-tipikal kayak Sako, kayak Altamis yang punya movement speed kali ini, fight-nya mungkin akan dilakukan berlima. Falling Star ke arah belakang, lihat di arah depan sana. Lanaya coming up, mencoba untuk bertahan, bahkan di cancel begitu saja dari satu. Dan harus welcome to my channel. Langsung juga keluar dari Akidnya kali ini, udah nggak punya lagi yang namanya time journey. Fight-nya masih kocar-kacir, tapi ternyata dari belakang Fenrir melakukan double jab dan bahkan lihat no strike-nya. Namun ternyata damage tak cukup dan arrow-nya connect, tapi ternyata Circling Eagle-nya juga tidak akan bisa menumbangkan Karataka. Malah Sako yang tumbang. Namun Sako menukarkan dirinya untuk seorang Taka. Double kill bagi Red Rival. Di arah belakang lihat Banana tidak terhadapkan Falling Star Moon shutdown ke arah seorang Case. 2 melawan 4 kali ini posisinya. Banana memilih untuk mundur. Tapi apakah dia masih mampu? Apakah dia masih kuat di depan sana? Altamis juga sudah menghalang. Baitam Kupa connect dan Akid juga ditumbangkan. 2 melawan 3 kali posisinya. Tempest Outlet digunakan. Lagi dan lagi mengimmune pergerakan dari Red Rival. Dia sudah ada point kill. Altamis dan juga Lanaya versus everybody. Well, dan mereka berhasil untuk nge-bait, nge-kiting RRQ dengan sangat kuat. Tempest Outlet muncul lagi di area titik terakhir. 2 member terkena Deviant Sword dan Meltdown dengan sangat cepat. Dewa berhasil untuk bisa langsung ke area Lordnya setelah mendapatkan 3 member. Nggak ada Retri juga, ada Retri. Mereka nggak perlu takut. Setelah mereka kehilangan begitu banyak yang aku pikir, wow, ini Federa hilang tiba-tiba, Shaco-nya hilang satu persatu, Cage-nya juga demikian. Tapi tidak, mereka nggak panik. Mereka menunggu timing yang tepat untuk melakukan counter attack terhadap RRQ. Iya, itu tarik ulur yang bagus banget. 2 lawan 4.
Ditarik sedemikian rupa, bener. Karena dua-duanya di sini adalah sumber source damage terbesar bagi Dewa dan masih sustain juga. Apalagi dengan adanya range dari Arlamis membiarkan Kupanya untuk berada di garis depan. Dan 2 kali loh, dan langsung welcome to my channelnya Red Ripple. Itu di cancel. Tempest of Blade lagi, Tempest of Blade lagi. Wah, ngeselin sih. Yang niatnya mau makan ya, malah termakan gitu loh. Jadi hukum rimbanya tidak berjalan di sini. Ya balik lagi, dimakan atau termakan. Termakan. Ya oke, tapi si Halberd sudah ada. Ini dia momen untuk Lanaya. Waduh. Untuk bisa mengganggu, bahkan menjebol pertahanan dari Banana. Karena sejauh kita melihat juga Banana dengan item seperti itu. Asli. Dia bebas untuk melakukan Stardust Dance di garis depan. Oke, tapi kali ini lihat pergerakannya ke arah bagian top lane. Starmoon Banana sendirian ke arah depan sana. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Bahkan Altamis kayaknya ingin mendobrak di bagian top lane-nya. Bottom lane mungkin bakal hilang begitu saja. Case-nya memaksa dengan Abyssal Row. Sako juga membaying time kali ini. Altamis sudah memiliki satu pergerakan untuk menuju ke arah Malefic Roar. Row hampir connect ke arah Taka, tapi lihat double knock out strike juga. Tempest of Blade digunakan. Masih ada pergerakan dari belakang sana. Akid connect ke Row. Tidak ada time journey. Mungkin baru ditumbangkan, tapi ternyata masih cukup kuat di belakang sana dan tidak ada korban jiwa. Kecuali satu inhibitor di area bottom lane dan RRQ masih bisa bertahan. Keduanya punya kekuatan untuk tarik ulur dengan sangat baik. Banyak yang connect, tapi keduanya kayak oke, gak ada yang mau overcommit. Gak ada yang mau terlalu memanjangkan peperangan yang tidak bisa mereka menangkan. Bermain aman, bermain disiplin dari keduanya. Aku mau mantau satu sih Om. Apa tuh? Warlord. Yang biasanya dengan positioning karena dia dituntut bermain Lydia ya. Harus agak dekat dikit ya? Iya. Dia ini tipikal pemain kayak Leon, Harsha. yang mana range-nya tuh jauh Budi. Jadi kayak ketika Warlord menggunakan Lilia ya menurut aku dia nih kayak bakal jadi target utama gitu loh. Ya tapi Taka juga sih. Taka salah satu sumber source damage besar ya buat RRQ. Karena semakin ke belakang sih Red Ripple udah pasti dia akan menjadi tanker menerima damage yang besar sama dengan Banana juga. Tapi Taka agak vulnerable karena dia bisa diincar oleh Link dengan full item seperti itu. Udah otomatis. Wow. Ini bakal nge-penetrate defense yang dimiliki oleh RRQ. Kalau Starmoon dibuka oleh Banana terhadap Case, diusir mundur. Dan RRQ mereka mau menduduki area Lord-nya sebelum Lord spawn. Tapi Dewa, mereka pun melakukan split push. Jadi banyak banget atraksi yang dilakukan oleh tim Dewa. Menarik perhatian, mencuri perhatian RRQ, membiarkan Lananya di area top lane. Perbedaan net worth itu hampir 10.000, udah ke 8.000. Jadi kelihatan betul bahwa item yang dimiliki oleh tim Dewa udah banyak banget. Khususnya Lanaya udah jadi sultan dia 15.000 sendiri. Ya dan satu lagi ya split push yang bisa dilakukan oleh Dewa gak bisa di-mirror oleh RRQ. Karena mereka punya Link, mobilitas tinggi banget sedangkan dari RRQ sendiri mereka gak punya mobilitas. Banana ini emang harus harus sabar sih. Dia tahu kalau sebenarnya Lanayanya juga udah punya si Halberd. Jadi ketika nantinya dia nongol ya, takutnya bakal langsung ditargeting. Untuk saat ini bahkan tim fight-nya mungkin akan terjadi di depan sana. Lihat Lanaya menanti ke arah Taka dan langsung diloncatin juga sama seorang Sako. Masih ada time journey di arah belakang, Akid mengcover tapi ternyata tidak cukup dari sisi defense-nya. Warlord mencoba untuk bertahan. Black Shoes-nya pun sudah digunakan tapi kali ini Altamis. Dia ditumbangkan di depan. Dan Banana mencoba untuk bertahan tapi ternyata tidak cukup. Ada satu case-nya mencakar dengan Soul Eater. 4 melawan 2, Akid di arah depan sana. Red Ripple pun tidak dikasih pula. Bisa digunakan knockout strike dan double kill dari seorang case-nya. Lihat juga dari Akidnya mencoba untuk melakukan defense sendirian. Dia mencoba tapi ternyata untuk saat ini 4 melawan 2 sepertinya objektif akan dipaksa Warlord-nya sendirian. Apakah menggunakan Black Shoes? Yes, Black Shoes coming up. Tapi unstoppable didapatkan oleh seorang Lanaya dan juga wipe out Dewa United Esports taking number 1. Wow, Dewa United Esports menundukkan Sangkal jadi game yang pertama ketika mereka benar-benar bermain dengan objektif gaming, permainan yang sangat fleksibel, nggak harus untuk keluar terus. Mereka memainkan landingnya dengan sangat baik, membuat RRQ kelimpungan. Mana yang harus mereka atasi terlebih dahulu. Dan dengan celah kecil mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangannya, fokus ke area base turret tanpa menyentuh Lord. Rotasinya loh Siom, kelas ya Lanaya ini. Iya. Kayak